Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bi khair, masyaallah. Asakum bi khair insyaallah. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah, mudah-mudahan antum sehat selalu insyaallah. Amin insyaallah. Alhamdulillah. Tayyib. Naam. Afwan Ustazi, ana mengenal Ustazi ini sebagai yang mempunyai silsilah keturunan. Sebenarnya apa sih arti dari sebuah nasab itu Ustazi? Baik, naam, jazakallah khair, masya Allah. Sebuah pertanyaan yang bagus dan mudah-mudahan nanti insya Allah jawabannya bisa memberikan manfaat buat diri kami khususnya dan juga keluarga kami secara umum dan juga saudara-saudara kami yang mungkin mereka juga sama yang memiliki garis keturunan atau nasab. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan, akhawat, rahimani, rahimakumullah. Muslimin, muslimat di mana saja berada yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kami secara pribadi dan juga tentunya saudara-saudara kami yang wallahu a'lam, yang mereka punya garis keturunan, punya silsilah. Sebenarnya tidak ada satupun daripada kami dan mereka juga berharap, berdoa untuk memiliki sebuah nasab keturunan yang khusus, yang berbeda dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya ini adalah sebuah anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pastinya setiap daripada hamba Allah taala tak akan terlepas daripada ketentuan dan takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pastinya dengan anugerah karunia ini, wallahu a'lam dalam tanda kutip, sebenarnya di balik daripada anugerah karunia tersebut bukanlah sekedar untuk dibanggakan atau bahkan sebagai bentuk yaitu sekedar berpangku tangan, berharap pede atau juga yang lainnya dengan sebuah nasab. Pastinya tidak benar dan tidak tepat. Sebenarnya bagi kami dan juga saudara-saudara kami yang mendapatkan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan yaitu kelebihan dalam tanda kutip wallahu alam, atau dipilih menjadi hamba-hamba Allah taala yang memiliki nasab. Sebenarnya di balik itu semua yaitu ada sebuah tanggung jawab, ada amanah. Bahkan bagi kami merasakan bahwasanya di balik itu semua ada yaitu tanggung jawab moral yang perlu sama-sama kita benar-benar perhatikan, kita renungkan bersama. Dan sekaligus ketika mereka-mereka yang memiliki jalur silsilah tersebut seharusnya dan menjadi sebuah yaitu tuntutan, mereka harus paling depan menjadi contoh, menjadi toladan, menjadi cermin daripada yaitu secara umum daripada umat Islam. Karena mereka yaitu menjadi orang-orang yang terdepan seharusnya di dalam menunjukkan ketaatan, ketundukan, di dalam mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena pada dasarnya nasab tidak memiliki peran, tidak memiliki andil, dan juga tidak memiliki efek terhadap sebuah konsekuensi bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan yaitu konsekuensinya selaku hamba Allah taala di dalam menjalankan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasab tidak akan memberikan yaitu sebuah kelebihan, keutamaan dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Faman abta'a amaluh lam yusri' bihi nasabuh."
Apa arti sebuah nasab? Ketika seseorang dia tidak bisa benar-benar menunjukkan perannya selaku hamba Allah dengan menunjukkan ketundukan, ketaatan yang benar-benar seutuhnya, totalitas, berserah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan berpangku, hanya sekedar menyandarkan kepada sebuah nasab. Subhanallah. Lam yusra' bihi nasabuh. Pastinya nasab tidak punya peran apapun. Nasab tidak punya efek terhadap amal daripada seseorang. Karena sebenarnya yang dituntut bagi setiap dari kita selaku hamba Allah Ta'ala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba di dalam meningkatkan ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seutuhnya, dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntut di dalam agama, sebagaimana yaitu kembali kepada pondasi yang prinsip di dalam sebuah amal, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada putrinya, putri yang paling beliau cintai, bahkan termasuk dikatakan di dalam sebuah hadis, bid'atun minni. Beliau mengatakan, ya Fatimah, salini, ya Fatimah, mintalah kepadaku apapun yang kamu inginkan daripada kebutuhan, daripada urusan dunia. Tapi ketika kembali kepada urusan akhirat, i'mali, beramallah kamu. Bagaimana Nabi SAW memberikan sebuah motivasi, membangun semangat Fatimah radhiyallahu anha untuk berbekal, mempersiapkan yaitu amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk nanti beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi juga mengingatkan, wala ughni anki syai'an, aku tidak bisa menjamin apapun untuk nanti yang menjadi konsekuensi engkau selaku hamba Allah di hadapan Allah. Walaupun pastinya jangankan Fatimah sebagai putrinya yang paling dicintai daripada semua putri-putrinya dan juga daripada seluruh hamba Allah, daripada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkaitan dengan yaitu ada beberapa hal yang sifatnya seperti syafaat ataupun juga anugerah-anugerah yang lain yang sifatnya khusus yang akan datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya beliau juga termasuk orang-orang yang dijamin dan dipastikan akan menerima. Tapi pastinya beliau juga sudah mempersiapkan amal ketaatan, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai selaku pribadi, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tidak berpangku tangan, beliau tidak berharap yaitu kepada ayahnya walaupun seorang nabi, dan juga beliau seorang nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membekali anaknya dengan sekedar berpangku tangan kepada nasab. Intinya, setiap dari kita, siapapun daripada kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita untuk bisa yaitu membekali diri, mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal soleh yaitu yang berlandaskan dua prinsip yang utama di dalam ibadah, al-ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan yaitu manfaat, bisa menggugah, bisa membuka hati-hati saudara kami khususnya dan juga umat Islam secara umum. Karena setiap dari kita akan menghadap Allah dengan sendirian. Setiap dari kita nanti di kuburan sendirian.
Setiap dari kita akan dibangkitkan sendirian dan setiap dari kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sendirian dengan bekal amal soleh, ketundukan, ketaatan yang kita persiapkan sejak kita di dunia. Mudah-mudahan Allah taala menerima amal-amal soleh kita, ketundukan kita, ketaatan kita, dan mudah-mudahan Allah taala tetap berikan kepada kita hidayah, taufik, dan juga buat saudara-saudara kita khususnya yang mereka yaitu memiliki keturunan atau garis nasab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka benar-benar menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling terdepan, menjadi contoh toladan di dalam ketaatan kepada Allah dan juga mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafu minkum. Mudah-mudahan ada gambaran insyaAllah bagi antum insyaAllah. Alhamdulillah insyaAllah Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Na'am.